Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tardo ankal yahudu wa nasara hatta tatabi'a millatahum. Wa qala rasul man amilu amala laisa alaihim amruna fahuwa radduh. Ikhwanul fikri, sahabat mu'alaf yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya coba mereview ya komentar dari salah satu, saya nggak tahu ya ini kaum muslimin atau enggak, saya nggak peduli juga. Ya setidaknya kita harus meluruskan segala sesuatu agar tidak berubah menjadi fitnah. Karena dia mengomentari saya secara live, maka saya bikin live juga begitu. Bikin secara, dia mengomentari saya secara umum, maka saya akan membahasnya secara umum biar tidak menjadi jatuhnya tidak menjadi fitnah ya begitu ya. Nah, yaitu coba lihat nih, kita lihat komentar dari Alfredo Rantai nih. Yang paling bawah ya, yang paling bawah nih. Nah, yang nyala-nyala itu loh. Ustadz, kalau kita mau dakwah jangan jadi peminta-minta, kami malu melihatnya. Ini parah nih, ini parah nih. Lalu saya jawab dengan satu sanggahan. Coba sebutkan letak di mana narasi meminta-minta dalam postingan ini. Jangan sembarangan berkomentar, nanti malah jatuhnya fitnah. Nah, sebenarnya apa yang dia komentari? Apa yang dia komentari? Coba kita buka. Nah, saya memposting dengan narasi Bismillah, proses penggalian akar kelapa untuk pembangunan studio dakwah mu'alaf Sulawesi Utara. WA Filipus Christian 08 sekian-sekian. Oke, terlihat kira-kira yang mau saya tanyakan kepada sahabat mu'alaf sekalian, di mana narasi meminta-mintanya? Kalaupun saya menaruh di situ ada nomor yang bisa dihubungi, itu bukan rekening ya. Berbeda dengan para kufar dan bahkan saudara-saudara kita yang lain juga dengan terang-terangan ya. Ayo donasi pembangunan masjid ini, ayo donasi pembangunan studio dakwah ini, ada banyak dan itu biasa. Kenapa hal itu biasa? Dan sebenarnya itu adalah sesuatu yang biasa saja, yang tidak bisa direcokin sembarangan sehingga jatuhnya seperti memalukan umat Islam. Tidak. Karena yang kami dakwakan ini adalah agama Islam, bukan diri kami. Apa yang kami dakwakan adalah tentang agama Islam, bukan diri kami sendiri ya. Jadi bukan kami meminta-minta seolah-olah untuk memperkaya diri sendiri. Dari semua komentar coba kita lihat, ada Eni Nugrahani 9 menit yang lalu. Semoga Allah memudahkan dan melancarkan semua urusan pembangunannya. Ini doanya bagus, alhamdulillah, amin. Semoga lancar, semangat terus Pak Ustadz, amin. Dari Bolong Ganteng. Kemudian dari Ragil Tri, semoga apa yang dicita-citakan Ustadz akan tercapai lancar terus ke depan, amin. Indahnya perjuangan, semangat saudaraku, dari Ahmadi Ahmad. Janji jiwa, assalamualaikum Ustadz Filipus, semoga semua urusan ini bagus semua ini. Kemudian ada Green Boy, semoga Allah mudahkan pekerjaannya, amin. Ada Trisna Supriyatna, semoga diberikan kelancaran Ustadz, amin. Ada Ilal Mustaqim, semangat pejuangku, dongkel teles cumbo nanti direbus. Ini malah menganggap itu adalah talas cumbo ya, atau umbi-umbian nanti direbus ya, malah dia bercanda. Nah, yang satu ini Alfredo Rantai, ini saya nggak tahu dari Bani Kufar, Bani Nifak, atau saya nggak tahu. Ustadz, kalau kita mau dakwah jangan minta-minta, jangan jadi peminta-minta, kami malu melihatnya. Sekarang saya tanyakan, yang kami dakwakan ini kan agama Islam, bukan kami dakwakan tentang diri kami biar kami tenar dan kami kaya. Lagi pula ketika kami berdakwah, apa yang kami dakwakan? Apa? Coba lihat. Apa yang kami dakwakan? Pemberian donasi pemirsa untuk ustadz yang difabel, ya. Ini bantuan berupa sembako, kasur, kipas angin, pembuatan plafon dan uang tunai 1 juta untuk modal usaha ustadz difabel. Nih, semua yang dari pemirsa ini saya berikan. Ini ada mu'alaf yang sakit kita bantu. Nih, ada pembinaan, materi pembinaan majelis mu'alaf. Nih, ini juga majelis bina mu'alaf, nih jelas sekali nih. Ada semua data-datanya. Ya, data-datanya ada. Nih, prosesi syahadat.
Otomatis setelah syahadat kita khitan, dan khitan itu membutuhkan biaya. Penyerahan bantuan banjir, nih, penyerahan bantuan banjir, penyerahan bantuan banjir. Ini pembelanjaan untuk bantuan banjir, nih. Jelas nih penyerahan bantuan banjir, nih. Nih, coba lihat nih. Apakah saya bekerja untuk diri saya sendiri? Apakah kalaupun saya meminta-minta, apakah untuk diri saya sendiri? Nih, lihat nih. Penyerahan bantuan banjir, nih. Bantuan banjir, bantuan banjir, bantuan banjir, nih. Nih, untuk masyarakat semua nih. Nih, untuk masyarakat semua nih. Untuk umat Islam yang sedang mengalami kemalangan di daerah kami, nih. Nih. Jadi kami meminta-minta untuk siapa? Apakah untuk diri saya? Apakah setelah saya meminta-minta saya sudah punya rumah gedongan besar? Saya sudah punya mobil mewah baru? Buka dos? Aduh, ya Allah. Nih, penyerahan bantuan. Nih. Ini ada mu'alaf nih. Mu'alaf semua nih. Mu'alaf semua. Nih, mu'alaf nih. Janda tua nih. Perjalanan dakwah. Nih, ayah saya perjalanan dakwah nih. Ayah saya alhamdulillah sudah masuk Islam. Nih. Nih, perjalanan dakwah menuju guru, mencari guru nih. Semua. Nah, kita bisa lanjutkan nih prosesi syahadat nih. Ada nih jelas. Jelas nih. Nih, menjadi pemateri kolaborasi nih. Bahkan diundang nih. Prosesi syahadat, lihat nih. Siapa tuh? Prosesi syahadat nih. Apakah kami kerja? Nih. Nih, jelas ya. Apakah kami kerja atau kami meminta dukungan dari umat itu untuk memperkaya diri nih? Lihat di sini nih, pembangunan. Nih. Nih, pemberdayaan muslim bagi mu'alaf baru. Nih. Nih, ustadz-ustadz yang kemudian digaji nih. Setelah dimu'alafkan ada hitan. Ya. Ada hitan. Hitan itu kita sewa dokter ya. Nih, dokternya ada nih. Nih. Dokternya ada. Nih. Nih. Coba lihat nih pembelian sapi kurban. Jadi kalau ada narasi-narasi memberikan kesempatan bagi pemirsa untuk kemudian berdonasi, apakah ini untuk memperkaya diri kami? Sehingga nih pembelian nih pembagian sapi kurban untuk para mu'alaf yatim dan janda tua serta disabilitas. Nih, coba lihat. Nih penyerahannya jelas. Nih penyerahan ini mu'alaf semua nih, mu'alaf semua nih, mu'alaf. Nih, pembagiannya jelas. Ya, kami publis dan tidak kami sembunyikan satu persatu pun. Nih, pembeliannya jelas. Nih, majelis pengajiannya jelas. Jelas semua. Nih. Nih, jelas semua. Nih, pembinaan di luar kota. Ini prosesi syahadat. Nih, pembagian takjil. Ini jelas. Ini jelas. Nih, kegiatannya jelas semua. Nih. Nah, keluarga mu'alaf binaan. Nah, korban banjir dahsyat. Nih, jelas. Kita bantu. Rumahnya tersisa ini ya, sisa pondasi saja yang tidak dihantam banjir, sisanya dihantam banjir. Nih, semua penyerahannya jelas, pemualafan, pembinaan nih, ratusan nih, coba lihat. Jadi ketika ada orang yang berkomentar seperti itu di YouTube akan menjadi lucu saya rasa ya. Padahal di sini saya bilang saya hanya menarasikan bismillah proses penggalian akar kelapa untuk pembangunan studio dakwah. Nah, dakwanya itu untuk siapa? Untuk kita semua agar dapat membentuk upaya pemurtadan, bukan pembangunan rumah pribadi agar Filipus Christian menjadi kaya raya. Nah, kalau begitu minta-minta, bagi dong duitnya, bagi dong sumbangannya, ayo dukung, ayo bantu dengan rupiah. Apa, di mana? Nih, coba lihat, jelas, pekerjaannya juga jelas. Nih, pekerjaannya juga jelas. Pekerjaannya juga jelas. Nih, ada orang-orang yang bekerja membangun. Menggali pondasi nih. Calon pondasinya, batunya sudah ada sana tuh. Nih, jadi komentar-komentar semacam ini, please, ayolah kita dewasa dalam bermedia sosial. Ya, semuanya bagus-bagus tuh komentarnya. Nah, tinggal si Alfredo Rantai ini aja yang nggak tahu Oten atau apa, namanya aja Alfredo, kayak orang Brazil. Ustadz kalau mau dakwah jangan jadi peminta-minta. Mana coba narasi memintanya di sini mana? Mana narasi memintanya? Allahu Akbar. Udah, kalau nggak mau ngasih pun nggak apa-apa kan? Coba bandingkan dengan para murtadin. Nomor rekening langsung berada di teks berjalan, ya, di running text. Nomor HP, nomor WA.
Dan jelas mereka dakwanya untuk apa? Untuk mendangkalkan akidah umat, untuk menghancurkan keimanan orang muslim, memurtadkan, upaya pemurtadan. Lah kita menangkal upaya pemurtadan. Kita posting untuk minta dukungan saja, ya enggak dana lah, doa. Doa sudah lumayan, alhamdulillah kalau sampai ke dana. Lah, langsung diprotes nih, langsung diprotes. Kalau kita mau dakwah, jangan jadi peminta-minta. La haula wala quwata. Waktu saya masih di Ikhwanul Fikri, selesai masjidnya, rumah imamnya, rumah mu'allafnya, selesai semua, tempat wudhunya selesai semua, pengajiannya jalan, pembagian daging kurban jalan, semua dakwah sampai keluar kota, keluar daerah, keluar pulau, sampai ke pusat, semua jalan. Dan alhamdulillah apa? Ada orang-orang yang kemudian dimu'alafkan, ada orang-orang yang kemudian dimu'alafkan dalam pekerjaan ini. Dan semua pahala itu untuk siapa coba? Semua pahala itu untuk siapa? Untuk kita semua. Seandainya saya membuka ruang untuk infak, untuk sodako, untuk zakat, lah itu memang haknya para mu'alaf, haknya para da'i, haknya para da'i, haknya para mu'alaf. Ya, dan jelas di sini hasil kerja kami. Ya, hasil kerja kami itu jelas nih, terbukti dengan sangat jelas. Enggak cuman untuk memperkaya diri. Apapun yang diberikan oleh hamba-hamba Allah, oleh pemirsa, ini kami catat, kami upload, kami laporkan. Ya, jelas. Ini semua para mu'alaf yang mendapatkan bagian daging sapi. Ini coba lihat. Daging sapi, daging kambing pada tahun yang lalu. Nah, kalau hari ini kita membuat lagi, membangun kembali studio dakwah untuk mendakwakan agama Allah, upaya pemurtadan. Ya, jelas di sini pembelian sapinya ada, uangnya ada, sapinya jelas. Nih, di mana salahnya? Nih, masjidnya ini sudah selesai, rumah imamnya selesai, dan semua sekarang sudah dilimpahkan ke calon yayasan. Saya sudah nggak di sini lagi. Lalu siapa yang memperkaya diri? Siapa yang kemudian meminta-minta? Kalaupun meminta-minta ini untuk kepentingan umat, ya. Lalu saya harus minta sama siapa? Sama pendeta, ya. Kalau saya mau, saya tinggal kembali lagi ke tempat pekerjaan pelayanan saya dulu. Saya punya babi puluhan ekor, saya punya rumah, saya punya gereja, saya punya bangunan, saya punya mobil. Tinggal saya jual saja itu hasil-hasil dari Bani Kufar, dan saya pakai untuk dakwah. Tapi bolehkah? Jelas saja ini tidak bisa, tidak diperbolehkan. Jelas sekali. Aneh kan kalau nanti di akhir-akhir ini muncullah komentar-komentar semacam ini. Komentar-komentar yang tidak membangun. Lagi pula kalau memang kami infak, zakat, sodako, nah itu memang haknya para mu'alaf. 9 mustahik, 8 mustahik, ya. Amil, saya dapat mu'alaf, saya juga dapat da'i, dapat fisabilillah. Tiga bagian. Tapi itu tidak saya makan sendiri, itu semua saya berikan kepada yang tadi, yang foto-fotonya ada. Dan di sini pekerjaannya jelas, Pak. Ya, jadi ini Alfredo ini saya nggak tahu dari sisi mana dia. Silakan baca baik-baik. Bismillah, proses penggalian akar kelapa untuk pembangunan studio dakwah mu'alaf di Sulawesi Utara. WA, saya taruh WA aja. Agar kalau ada yang mau menyumbang, alhamdulillah. Enggak ya minimal nih. Ada Ilal Mustaqim, doanya bagus banget, amin. Trisna Supriyatna, Green Boys, Janji Jiwa, Ahmadi Ahmad, Ragil Trir, Bolong Ganteng, Eni Nurhayati, Nugrahani, ya, Eni Nugrahani. Ini bagus banget doanya. Nah, tinggal si Alfredo Rantai ini, Ustadz kalau mau dakwah jangan jadi peminta-minta. Lah mana coba saya meminta di sini? Dan jelas Anda belum ngasih sepeser pun, ini jalan kerjaannya, jalan pekerjaannya. Anda juga nggak mau bantu, saya nggak butuh, nggak maksa. Dan sebenarnya kalau saya maksa itu hak saya. Kenapa? Karena saya seorang mu'alaf, saya seorang pendakwah, saya seorang fisabilillah yang bergerak fisabilillah, dan saya seorang mustahik. Kan saya dapat 3 dalam mustahik itu. Saya seorang amil, ya kan? Dapat 3. Dan siapa yang bilang itu? Allah dan Rasulullah. Ini saya rasa ini si Alfredo ini bukan muslim deh. Kalaupun muslim, dia muslim Islam KTP. Gak paham.
Jadi siapa yang meminta-minta? Narasi daripada postingan saya juga nggak meminta-minta di sini. Biasa aja, nggak seperti IOTen, Bani Kufar yang membuat siaran running text sudah berjalan, nomor HP, nomor WA sama apa? Sama nomor rekening. Lah saya mana nomor rekeningnya? Nggak ada. Artinya doa Anda aja sudah cukup. Aduh, parah nih. Jadi marilah kita dewasa dalam setiap bertindak, dalam setiap berkomentar di media sosial agar nggak menjadi fitnah. Siapa yang meminta-minta di sini? Dan kalau kami meminta-minta, ya kami mu'alaf. Ya, kami mu'alaf mendakwakan agama Allah, membendung upaya pemurtadan. Berarti kami dapat fisabilillah, dapat mu'alaf. Di setiap hartanya kaum muslimin tersimpan 2,5% milik para mu'alaf, para yatim, anak yatim, janda, fisabilillah, ghorin, apalagi amil. Dan jelas yang kami bangun ini juga adalah untuk dakwah, fisabilillah, upaya membendung upaya pemurtadan. Gerakan membendung upaya pemurtadan. Yang salah di mana? Seandainya pun kami mengatakan, seandainya narasi di sini saya sebutkan, bismillah, ayo bantu, ayo dukung, sumber doa, sumber daya, sumber dana untuk pembangunan studio dakwah, itu boleh. Kecuali kita memintanya kepada orang kafir, atau kecuali kita memaksa. Anda yang nonton di sini nggak boleh, haram ya kalau nggak memberi. Nah, itulah baru parah. Nah ini ya. Jadi ini orang-orang yang kemudian melemahkan dakwah kami para mu'alaf. Tapi percayalah, kalau ini oten, kami nggak akan lemah, kami akan tambah kuat. Didukung atau tidak oleh orang Islam, disumbang atau tidak oleh orang Islam, ditopang dengan dana atau tidak oleh orang Islam, percayalah, saya akan tetap maju mengambil fisabilillah untuk membendung upaya pemurtadan yang terus digaungkan dan dijajakan oleh Bani Kufar. Demikian, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita rencanakan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting kita menjadi asbab hidayah bagi sekalian alam, dan insya Allah kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.